Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli dari Rigro. Nah, kali ini kita bakal ngasih tutorial tentang setup marketing plus Sejoli. Jadi buat teman-teman yang menggunakan plugin Sejoli di WordPress untuk kebutuhan jualan produk online-nya. Di sini saya bakal ngasih sekitar tutorial yang benar menurut versi marketing ya. Menurut versi marketing agar email transaksi dan notifikasinya itu lancar, dan juga di sini kita juga bakal mengcapture data atau mengambil data yang dari Sejolinya itu langsung dikirimkan ke marketing agar kemudian bisa digunakan misalnya untuk follow up, untuk kebutuhan list building ya, misalnya untuk menampung data. Jadi bisa melakukan repeat atau memprospek lead-nya untuk melakukan repeat order dan sebagainya. Nah, ada dua cara untuk integrasi antara Sejoli dengan marketing. Sebetulnya yang terintegrasi itu bukan Sejolinya, tapi lebih tepatnya itu adalah ke WordPress-nya. Kenapa? Karena Sejoli itu menggunakan pengiriman email atau function atau fungsi email dari WordPress. Jadi untuk ngirim-ngirim itu sebetulnya yang penting itu adalah integrasi dengan WordPress-nya. Nanti berbeda dengan integrasi untuk capture data. Jadi saya bakal bedain. Itu bisa menggunakan SMTP Access atau menggunakan plugin integrasi untuk WordPress dengan marketing. Itu untuk pengirimannya. Jadi teman-teman yang hostingnya membatasi ataupun yang emailnya masuk spam atau yang kurang lancar deh untuk pengiriman email transaksi dan notifikasinya itu bisa menggunakan marketing. Nah, tahap pertama saya bakal jelaskan dulu menggunakan SMTP Access. Nah, untuk SMTP Access sendiri itu dibutuhkan plugin tambahan, misalnya EasyWP SMTP ini ya. Jadi caranya adalah teman-teman bisa ke plugin, menu plugin WordPress-nya. Ini yang sudah terinstall Sejoli ya. Kemudian add new. Nah, bisa dicari di sini misalnya EasyWP SMTP. Nah, pada tutorial ini saya contohin ini karena ini yang paling umum dipakai oleh pengguna-pengguna marketing yang juga menggunakan Sejoli. Kalau saya biasanya pakai yang ini, tapi saya contohin yang ini ya. Tinggal install, kemudian activate. Ini sudah saya install, kemudian klik activate. Yang kedua yang dibutuhkan adalah kita ke menu setting dulu. Kita ke menu setting ini, EasyWP SFTP-nya. Nah, ini yang dibutuhkan adalah SMTP Access. SMTP Access itu bisa didapatkan di marketing. Nah, jadi teman-teman pastikan misalnya marketingnya itu sudah melakukan setup domain. Jadi misalnya ini contohnya domain sudah di setup. Oke. Nah, karena nanti dia bakal muncul di dashboard. Jadi bisa ke marketing, kemudian dashboard itu ada SFTP Access di sini. Nah, ini yang bakal kita pakai nanti di EasyWP SMTP. Kita kembali ke EasyWP SMTP. Yang pertama adalah diisi adalah from email address. From email address saya isi dengan email yang sudah diverifikasi di marketing. Kemudian from name saya isi file dari dulu. Kemudian reply to email address saya isi sama dengan from email address. Di sisi saya kosongin. Nah, di sini akan ada SMTP host. SMTP host ini didapatkan dari dashboard marketing, kemudian ke akses SMTP. Nah, di sini ada SMTP hostnya. Jadi tinggal di copy aja, salin gitu ya. Kemudian paste di sini, bukan paste ya, paste. Nah, kemudian type of encryption itu bisa dipilih start TLS. Nah, karena untuk TLS ini untuk SSL kita nggak pakai SSL karena itu
lumayan lambat. Untuk port di sini ada dua, disarankan 2525 dan 587. Nah, yang saya sarankan itu adalah 587. Kemudian SMTP authentication-nya itu dipilih yes. SMTP username-nya itu dipilih atau diambil dari sini ya. Ada nih, di sini ada tulisan username di SMTP aksesnya marketing. Salin. Kemudian paste di sini. Kemudian SMTP password, ini diambil dari password ini. Oke, salin, kemudian paste di sini. Seperti ini ya. Oke, kemudian save change. Sudah, itu aja sebetulnya cara untuk membuat WordPress-nya bisa mengirim notifikasi menggunakan SMTP marketing, jadi email-emailnya bakal jauh lebih lancar. Kemudian kita lakukan testing untuk memastikan bahwa settingan kita itu sudah benar ya. Kemudian di sini to-nya saya masukin email saya, emailnya subjek coba dulu message testing dong. Oke, kemudian kita send test email. Tes email send gitu ya. So debug. Oh, ini dia. Oke. Nah, di sini emailnya sudah masuk, email notifikasinya. Nah, coba dulu testing dong. Oke, sudah masuk ya emailnya. Berarti settingan kita sudah aman dan lancar. Nah, untuk sejolinya bagaimana itu nanti saya jelasin, karena sebetulnya semua email notifikasi WordPress dan sejoli itu sudah melalui SMTP atau jaringan pengiriman emailnya marketing. Jadi teman-teman di sini udah safe ya, udah aman gitu. Kemudian cara kedua. Nah, sebelum ke cara kedua saya bakal ngejelasin apa sih kekurangan menggunakan SMTP Access dibandingkan menggunakan yang satu lagi nih yang bakal saya jelasin, menggunakan pluginnya marketing. Itu adalah tergantung hostingan teman-teman, di mana ada beberapa hostingan yang ngeblok eksternal SMTP. Jadi dia nggak bisa make SMTP eksternal, ya baik marketing, SendGrid, AWS juga gitu ya, Elasticmail dan lain-lain. Jadi dia nggak bisa pakai SMTP eksternal. Itu biasanya terjadi nanti bakal seperti error, connection fail dan sebagainya macamnya. Itu adalah indikasi bahwa hostingannya atau tempat menempel WordPress-nya itu ngeblok. Nah, caranya ada dua. Yang pertama, bisa kontak langsung support dari hostingannya untuk melakukan whitelist ke IP-nya marketing ya. Itu IP-nya bisa di smtp.marketing.id atau IP host-nya. Atau misalnya teman-teman kalau mau menggunakan VPS itu biasanya aman, normal ya. Ini kejadiannya biasa di hosting yang WAMCS-nya itu ngeblok external port. Nah, ini untuk aman apabila terjadi masalah seperti itu juga bisa pakai marketing API menggunakan pluginnya marketing. Oke, kita cek pluginnya marketing, kita ke menu install plugin. Ini saya nonaktifkan dulu yang Easy WP SMTP. Oke, cara kedua untuk integrasi SMTP untuk email transaksi dan notifikasinya WordPress serta sejolinya itu menggunakan pluginnya marketing. Pluginnya dapat di mana? Itu teman-teman bisa ke marketing, kemudian integration, kemudian tinggal nih WordPress. Ini ada nih, cara integrasi marketing dengan WordPress. Panduan dan tutorial. Nah, sebetulnya bisa nengok panduan ini ya. Download pluginnya. Oke, kita download dulu pluginnya. Waduh. Oke. Ini nanti bakal saya ini nih. Oke, sudah di-download pluginnya. Setelah selesai download, itu teman-teman bisa install pluginnya. Install di sini. Add new. Jadi ke menu plugin.
kemudian add new plugin ya. Kemudian tinggal upload pluginnya. Upload. Nah, pilih file plugin marketing yang sudah di-download tadi, kemudian install. Oke, ini karena ada dua ya, yang satunya udah saya install. Nah, setelah selesai install, itu teman-teman bisa ke menu setting, dan ke menu activate dulu ya. Activate dulu plugin marketingnya. Activate, sini activate. Setelah diactivate, nih please configure marketing SMTP first di setting, atau bisa ke setting marketing SMTP. Oke, nah teman-teman bakal melihat menu seperti ini. Yang pertama dilakukan adalah kita buat list dulu, karena di sini nanti ada bakal auto capture register WP list marketing. Artinya apa? Artinya ketika teman-teman menggunakan plugin marketing, semua orang yang mendaftar di WordPress-nya ataupun di sejolinya ataupun yang order itu kan bakal ngisi data. Datanya itu kita bisa langsung kirim ke marketing gitu. Jadi tersimpan walaupun mereka belum melakukan pembayaran atau belum selesai pembayarannya, itu bisa di capture. Nah, kita ke ini dulu, ke marketing, kemudian kita buat list, ke menu list, buat list. Nah, kita buat new list. Listnya kita beri nama misalnya itu all data the syndicate seperti ini ya. Kemudian nama pemiliknya Fadli Grow. Email pemilik listnya Fadli. Nah, artinya apa? Ini adalah all data yang teman-teman baru lead atau baru order itu bakal kesimpan ke list all data syndicate. Kemudian kita submit. Oke. Nah, langkah kedua itu marketing ini pertama kali dibutuhkan adalah marketing API token. Jadi kita ke marketing, kita bikin ke integration, kemudian email application API. Nah, apabila di sini belum ada tokennya, teman-teman bisa generate tokennya dulu dengan di sini. Tapi kalau udah generate, usahakan nggak generate ulang ya, karena kalau berubah nanti settingan lama bakal juga berubah, atau yang sudah terintegrasi sebelumnya bakal berubah. Nah, setelah generate API token, kita dapat token ini yang kita copy atau salin. Kemudian kita kembali ke plugin marketing. Oke, kita paste di sini. Kemudian kita klik connect. Nah, sukses katanya, connect-nya sukses. Untuk from name itu kita isi misalnya Fadli dari The Syndicate. Misalnya contoh seperti itu ya. Kemudian untuk from emailnya itu di sini nanti bakal ada pilihan ya, tinggal diklik aja. Bakal ada pilihan-pilihan email-email yang sudah teman-teman setup dan terkoneksi dengan marketing. Kemudian auto capture register WP list marketing. Ini artinya adalah yang tadi saya sebutkan bahwa semua orang yang register atau order bisa datanya itu di capture. Misalnya all data di syndicate. Oke. Kemudian ini ada fitur tambahan ya, auto capture crypt chat. Nah, ini untuk capture orang-orang yang live chat ya. Jadi kalau teman-teman belum ada live chatnya, ini nggak akan bakal nongol. Ini karena di web ini saya menginstal live chat, itu crypt chat namanya. Jadi ini boleh saya masukin juga all data. Oke, kemudian save setting. Oke, setelah settingan tersimpan, kita tes lagi.
coba pakai plugin ini subjek ya, diisi. Ini dia emailnya. Kemudian kita bisa kirim tes. Oke. Kemudian kita cek emailnya. Nah, di sini ketemu ya. Bentar, saya lagi buka emailnya. Nah, intinya ini udah sukses masuk. Nih karena koneksi, nih, udah sukses masuk dari the syndicate. Kemudian udah aman. Nah, gitu aja sebetulnya cara integrasi antara WordPress yang ada sejolinya dengan marketing. Kemudian saya kasih tips settingan tambahan itu apabila ternyata ada beberapa user itu yang menggunakan subdomain. Jadi sejolinya itu dipasang di subdomain. Itu kendalanya biasanya ada di settingan notifikasi. Contoh di sini. Teman-teman bisa ke sejoli, habis itu notifikasi. Nah, di sini ada namanya pengaturan email. Jadi kalau misalnya teman-teman itu nginstal sejolinya di subdomain itu bakal seperti ini. Misalnya subdomain itu member gitu ya. Settingannya bakal jadi seperti ini. Member. Nah, seperti ini alamat emailnya. Ini juga seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman belum setup mailbox, ini bakal jadi masalah. Kenapa? Inilah yang disebut bounce atau email tidak ditemukan. Nah, solusinya bagaimana? Saran saya adalah tetap menggunakan email domain utama, walaupun itu sejolinya itu diinstal di subdomain atau WordPress-nya di subdomain, tapi tetap alamat pengirim penerima balasan itu gunakanlah email domain asli. Jadi teman-teman bisa ngubah, misalnya ini dihapus aja, misalnya sesuaikan alamat pengirim dengan yang kita setting di plugin tadi, alamat email balasan. Nah, kemudian di sini adalah email penerima konfirmasi. Ini artinya adalah notifikasi setiap ada yang daftar, setiap ada yang bayar itu dikirim kemana. Umumnya memang juga otomatis dengan email yang auto dibuat sesuai dengan di mana dipasang. Jadi kalau misalnya dipasang di subdomain, ini bakal otomatis jadi subdomain ya. Nah, saran saya adalah ubah ini jadi email pribadi biasa aja. Jadi menerima notifikasinya itu ya langsung ke Gmail aja gitu. Biar alasannya apa? Alasannya adalah kalau misalnya digunakan mailboxnya hosting itu sangat tidak mumpuni atau penerimaan emailnya delay, terlambat dan sering ada masalah gitu. Nah, saran saya ya udah email konfirmasinya itu langsung ke penerima email tercepat saja, yaitu Gmailnya sendiri. Jadi ketika nanti ada yang daftar, ada yang melakukan pembayaran, itu notifikasinya langsung ke Gmailnya. Jadi saya nggak sarankan untuk menggunakan email domain yang mana mailboxnya itu adalah ini ya, webmail di hostingan. Karena mailbox dan SMTP hostingan itu punya batasan dan ya sesuai harga dalam artian mereka hanya menyediakan hostingan. Jadi email server dan SMTP server itu bonus yang penting diadain dan performanya itu lumayan kurang. Daripada mengganggu transaksi teman-teman, mendingan seperti ini. Oke. Kemudian ini bisa di save change. Nah, settingan yang lainnya nggak saya jelasin. Untuk yang di notifikasi ini aja. Kemudian adalah capture data. Nah, capture data. Jadi ini udah ya. Nah, jadi cuman itu aja kalau misalnya mau setting untuk notifikasi atau setup email transaksinya.
Kemudian ada fitur dari Sejoli bahwa dia menangkap atau bisa mengirimkan data ke layanan eksternal, yang berhubungan dengan email marketing atau lead collection ya. Contohnya adalah marketing. Itu ada di produk. Jadi saya anggap tutorial Sejolinya teman-teman udah paham karena pasti sudah memiliki pluginnya ya. Jadi saya nggak ngejelasin Sejolinya secara rinci, tapi setupnya itu ada di produk. Kita ke produk, ke menu produk. Kemudian misalnya ini The Syndicate volume 2 gitu ya. Pilih aja salah satu produk. Atau misalnya teman-teman baru buat satu, silakan dibuat produknya dulu. Saya bakal jelasinnya di sini. Di produk ini. Nah, teman-teman bisa lihat di setiap produk itu ada satu fitur namanya autoresponder. Nah, autoresponder ini saya nggak tahu kenapa dinamakan autoresponder. Misalnya ini adalah lead apa namanya, lead form atau lead apapun untuk mengirim data orang yang sudah bayar. Jadi orang yang sudah bayar produk itu langsung ke aplikasi email marketing dan email leadnya ya, seperti marketing. Nah, rata-rata ada kesalahan di sini dari pengguna Sejoli adalah mereka menyimpan satu list. Misalnya ini produk, nama web saya The Syndicate. Misalnya mereka membuat itu list The Syndicate gitu. Jadi semua listnya itu dipakai untuk total. Misalnya untuk capture plugin marketing tadi, kemudian untuk capture produknya juga. Jadi semua datanya itu bercampur. Nah, itu bakal jadi kebingungan ke depannya untuk kalau teman-teman melakukan analisa mana orang yang daftar doang, mana yang sudah membayar, mana pembeli produk A, B, C, dan D. Jadi saran saya adalah setiap produk buatlah satu list dan integrasikan ke masing-masing produk gitu. Oke, contohnya seperti ini. Ini namanya adalah The Syndicate Vol 2, nama produknya. Saya bakal ngebuat namanya list. Kita ke marketing. Kita buat misalnya nama buyer The Syndicate Vol 2 gitu. Nah, ini sudah saya buat ya. Kalau teman-teman tinggal add new list aja. Nah, add new list. Kemudian buat nama buyer The Syndicate Vol 2. Kemudian teman-teman bisa setelah dibuat listnya, itu bisa ke menu form, web form. Oke. Kemudian buat form baru. Jadi ini kebutuhan Sejoli ya. Buat form baru, form name-nya adalah buyer pembeli gitu ya. Biar bahasanya agak kecil. Pembeli The Syndicate Vol 2. Nah, untuk Sejoli double opt-in-nya matiin, thank you emailnya matiin, karena form yang akan kita buat hanya untuk berfungsi untuk capture data aja gitu. Jadi tidak ada proses lainnya ya. Nanti kalaupun ada proses lainnya itu nanti dibuat di campaign atau autoresponder. Itu bisa dipelajari belakangan. Email ini kontak detail, ini saya sarankan jangan diisi, harusnya misalnya diisi seperti ini. Jadi setiap ada user yang bertambah, dia bakal ngirim notifikasi ke email ini. Nah, karena ini kebanyakan email transaksi, itu saya tidak sarankan untuk diisi kontak detail. Di belakang nanti saya bakal jelaskan kenapa. Kemudian listnya pilih buyer The Syndicate volume 2. Kita cuma ambil first name. Nah, saya contohin ini, saya masukin mobile satu ya. Oke, seperti itu. Kemudian next. Ini next terus aja, karena double opt-in dan thank you-nya kan dimatiin. Jadi bisa next dan submit. Kemudian pembeli The Syndicate. Gak apa-apa deh, typo sedikit.
Ini di sini ada di action ini ada di sini get HTML. Jadi ini yang di get HTML, kita klik dan dapat kita web form HTML vertikal seperti ini ya. Nah, ini bisa di blok semuanya, kemudian disalin atau di copy. Nah, ini yang kita masukin ke dalam kode HTML form yang ada di autoresponder. Kemudian di sini saya paste. Oke, setelah di paste, kemudian cek kode HTML. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat ada HTML code valid atau reportnya. Di sini menyatakan name, email, tipenya email, value-nya masih belum diisi. Kemudian name, itu kita bikin first name, tipe name, value-nya tidak diisi. Kemudian ada mobile, tipe teks, value-nya null. Artinya apa? Sejolinya hanya memberikan data nama dan email ke autoresponder ataupun ke aplikasi lead capture yang disetting di sini. Jadi kalau teman-teman kok di listnya nggak ada data mobile, nggak ada data nomor handphone, nggak ada data nomor WA yang padahal di sejolinya itu kan orang yang order itu ada masukin nomor handphone, itu karena dari peraturan sejolinya sendiri mereka tidak mengirim nomor handphone atau mengirim nomor WA. Yang mereka lempar keluar itu hanya email dan first name, dan itu silakan dipertanyakan ke vendornya ya, karena itu yang saya tahu seperti itu. Kemudian setelah selesai itu save atau update. Nah, artinya apa? Ketika ada orang yang register, baru register saja dia akan masuk ke dalam list. Kita ke list deh. All datanya gitu. Ini yang kita setting di plugin marketing. Itu terpisah ya, karena ini untuk capture yang register langsung dikirim ke marketing, dan plugin marketing itu untuk email, transaksi, dan notifikasi. Kemudian yang kita setting di setiap produk ini adalah data, istilahnya sejoli akan mengirim data apabila pembayaran sudah selesai atau produk Anda sudah dibeli, dan data itu akan disimpan dalam buyer syndicate, misalnya Vol 2. Jadi itu sebetulnya tergantung dari produk teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya 10 produk, silakan buat 10 list dengan misalnya list pembeli produk 1, produk 2, produk 3, produk 4, produk 5 gitu, dan lakukan hal yang sama agar datanya itu terpisah. Jadi datanya itu seperti ini, saya ada buyer the syndicate Vol 1, Vol 2 gitu ya. Nah, data kita bisa tahu mana yang buyer, mana yang cuman register aja gitu, register tapi belum bayar, atau bukan pembeli kita. Jadi teman-teman bisa tahu mana yang warm. Jadi kalau mereka sudah order atau sudah melakukan pembelian, mereka bukan cold email lagi atau bukan cold list lagi, tapi mereka udah interest karena mereka sudah mengisi form dan sudah berminat, itu dimasukkan di all data. Kemudian yang sudah melakukan pembayaran dan terkonfirmasi membeli itu bakal dimasukkan ke list yang kita setting. Jadi jangan semua dikumpulin di dalam satu. Oke. Kemudian nah, itu aja untuk settingan sejolinya. Jadi udah tahu ya tentang pemecahan segmen listnya, tentang masalah di email notifikasi. Nah, ada case berbeda, itu adalah ada user yang menggunakan produk. Jadi produk ini bakal didiskon misalnya 100%. Kalau misalnya bonus itu oke, tapi mereka membuat untuk menjadi lead magnet ya, atau membuat lead magnet itu tidak menggunakan form tapi menggunakan form order.
tidak menggunakan form biasa, form lead magnet yang cuma capture data, tapi menggunakan form order. Nah, kalau untuk yang baru atau yang data trafficnya itu kecil, itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi tidak saya sarankan apabila teman-teman itu punya traffic yang besar. Misalnya contoh per jamnya itu punya sekitar 100 orang yang order. Untuk sejoli notifikasi ke kita itu ada 3 apa 4 gitu ya. 3 kalau nggak salah. 3. Jadi kalau misalnya punya 100 orderan per jam, berarti teman-teman email pribadinya di notifikasi itu akan menerima yang di sini ya. Akan menerima sekitar 300 email masuk nih. Kalau email keluarnya tadi yang ke buyer itu kan nggak ada masalah ya. Karena 100 orang itu 100 orang yang berbeda. Permasalahannya adalah penerima email konfirmasi. Jadi setiap ada orang yang masuk atau yang daftar, konfirmasinya akan terkirim juga ke email kita. Sedangkan Gmail itu kalau nggak salah saya punya batasan juga. Itu sekitar 200 per berapa gitu. Atau 100 per berapa menit gitu untuk menerima email. Nah, itu yang bakal jadi masalah. Kenapa? Gmail bisa ngeblok. Nah, Gmail bisa ngeblok email masuk. Nah, ini kita bukan bicara email keluar lagi, tapi email masuk, dan itu bakal jadi masalah dan mengganggu transaksi teman-teman. Nah, kemudian apalagi hosting ya, hosting murah gitu. Hosting murah itu lebih batas lagi. Misalnya kita ngirim 10 email notifikasi per jam aja itu bisa lemot dan bisa jadi masalah. Jadi saya sarankan bahwa pergunakanlah email transaksi untuk email transaksi. Jangan dipergunakan untuk email marketing atau untuk list building dan ini, karena bakal ada masalah-masalah teknis yang tidak sesuai dengan porsinya. Nah, contoh saya ketika lead magnet itu saya menggunakan capture data kemudian ngirim autoresponder. Saya nggak masukin email notifikasi karena itu bakal bermasalah nanti di mailbox saya atau notifikasi saya. Sedangkan saya butuh notifikasi itu memang untuk kebutuhan email transaksi. Saya jadi tahu transaksi yang terjadi. Jadi saya nggak mau tahu tentang transaksi atau notifikasi tentang ada orang yang mendaftar atau yang masuk gitu. Saya cuma perlu tahu notifikasi transaksi gitu ya. Jadi kalau lead bertambah itu ceknya ya kita cek aja di jumlah list kita bertambah nggak gitu. Nah, kalau udah bertambah ya syukur gitu. Kalau nggak ya udah promoin lead magnetnya. Nah, itu aja saran tambahan buat teman-teman. Dan kalau misalnya masih kekeh untuk email penerima konfirmasi ini tetap juga menggunakan email domain, itu saya sarankan menggunakan yang premium atau mailbox premium seperti G Suite atau Zoho, atau seminim-minimnya teman-teman itu menggunakan email forwarding. Jadi ada fitur email forwarding untuk nge-forward email domain ke Gmailnya di marketing ya. Itu tutorialnya bisa dicek di menu tutorial marketing, cek aja. Jadi demikian tutorial dan saran untuk integrasi marketing dan sejoli serta pembentukan segmentasi datanya ya. Jadi teman-teman harus membedakan email transaksi dan email marketing. Kemudian juga setiap data itu buat di list berbeda. Jadi kita bisa tahu dia ini siapa dan ngapain. Jadi kalau kebutuhan follow up, karena teman-teman nggak mungkin nge-follow up produk yang sama ke orang yang sudah membeli, tapi biasanya melakukan cross sell atau upsell gitu ya. Tapi ke orang yang belum membeli juga bisa di capture. Di capture misalnya dia minat tapi belum membeli karena baru daftar, itu bisa di follow up. Di follow up terus agar membeli produk kita gitu. Oke. Mungkin di tutorial selanjutnya saya coba dengan plugin-plugin lain atau script lain seperti membership business top, itu saya belum buat tutorialnya. Setelah ini saya buat. Ini buat teman-teman yang pakai Sejoli, dari kemarin pertanyaan dan permasalahannya itu hampir sama gitu. Karena nggak tahu ngesetting yang menurutnya benar gitu ya. Menurutnya benar. Nah, dia ini udah saya kasih, dan kendala-kendala yang sering terjadi
Silakan dipraktekkan, di setup dan dinikmati fitur-fitur marketing serta sejolinya. Saya Valid dari Regrow. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.